Baik Bu Ira, di sini saya sebagai observer, saya akan menyampaikan rubrik penilaian dalam percakapan coaching yang akan Bu Ira lakukan. Yang pertama di sini ada 3 tahap, yaitu ada tahap pra supervisi, ada tahap observasi, dan tahap pasca percakapan. Untuk tahap pra supervisi ini ada 4 indikator yang akan dinilai, yaitu yang pertama mendiskusikan rubrik penilaian percakapan coaching. Adapun yang akan dinilai di sini yaitu ada 3 kompetensi inti coaching, yaitu yang pertama mendengarkan secara aktif, kedua pertanyaan berbobot, dan ketiga memberdayakan coaching. Kemudian kompetensi coaching apa yang ingin Bu Ira kembangkan di sini? Yang pastinya saya ingin lebih menggali potensi dari coach Ibu. Jadi kompetensi memberdayakan coach yang ingin saya kembangkan. Ya, baik. Pertanyaan saya yang ketiga yaitu bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Bu Ira yang ingin diobservasi? Yang dari ketiga itu mendengarkan aktif, kemudian pertanyaan berbobot dan memberdayakan coach. Saya ingin memberikan pertanyaan berbobot kepada coach Ibu agar mampu juga menggali potensi yang dimiliki oleh coach. Demikian. Baik, untuk berarti bagian kompetensi pertanyaan berbobot ya, yang ingin diobservasi lebih spesifik dalam coaching yang akan Bu Ira lakukan. Kemudian untuk indikator yang keempat yaitu indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan apa yang Bu Ira inginkan. Apa indikatornya? Yang pastinya dari ketiga kompetensi ini ya Bu ya, bisa melaksanakan alur kita dengan baik. Demikian Ibu. Ya, baik. Kemudian tahap yang kedua ya Bu Ira, observasi. Di sini saya sebagai observer, saya akan mencatat apa yang saya lihat, apa yang saya dengar dari percakapan coaching yang Bu Ira lakukan. Di sini catatan saya itu bebas dari penilaian dan asumsi. Fokus pada area yang ingin dikembangkan tadi berdasarkan hasil pra percakapan tadi ya. Selamat siang Bu Ega. Selamat siang Bu Ira. Terima kasih nih sudah datang ke ruangan saya buat ngobrol-ngobrol sebentar, barang 10-15 menit. Kira-kira apa nih yang mau dibicarakan Bu Ega? Gini Bu Ira, dalam minggu ini saya merasakan kegiatan proses belajar itu berjalan tidak optimal. Dari situasi kelas itu kurang kondusif, terus murid-murid juga terlihat kurang bersemangat, kurang antusias lah dia menerima pelajaran, dan terlihat sekali suasana kebosanan di dalam kelas. Dan juga suasana hati saya tuh jadinya nggak nyaman Bu ya kalau melihat murid seperti itu. Oke Bu Ega, berarti ini mau ngomongin tentang situasi kelas yang muridnya terlihat kurang antusias gitu Bu ya. Kemudian semangatnya juga kurang dan terlihat bosan pada saat Bu Ega ngajar, begitu? Iya Bu, sepertinya murid-murid itu dia tidak antusias Bu menerima pelajaran saya. Padahal kan sebelum-sebelumnya mereka itu selalu bersemangat. Kegiatan pembelajaran di kelas sekarang itu tidak seaktif sebelumnya Bu. Kok ya sekarang mereka itu bosan gitu rasanya saya lihat di dalam kelasnya. Oke, jadi setelah Bu Ega amati gitu, murid-murid itu kurang aktif di kelas, tidak semangat, kurang antusias deh dalam belajar. Demikian? Iya Bu. Oke, kita punya waktu pendek nih Bu Ega ya. Kira-kira Bu Ega ingin mendapatkan apa nih kira-kira dari percakapan kita pada siang hari ini? Saya ingin kembali mendapatkan semangat dan antusias dari murid-murid saya dalam belajar. Saya juga ingin kelas saya kembali ceria dan nggak ngebosenin gitu lah Bu ya bahasanya. Nah kira-kira apa ya Bu ya mesti yang saya lakukan di sini? Oke, jadi apa yang harus dilakukan ya Bu Ega ya untuk murid-muridnya agar tidak terlihat ini ya tidak antusias dalam belajar, biar bisa bergairah lagi, terlihat antusias di kelas, kemudian kembali ceria lah siswa gitu dalam proses pembelajaran bersama Bu Ega. Demikian? Iya, seperti itulah Bu. Pokoknya saya ingin kelas saya yang dulu kembali seperti itu, murid-murid saya bisa terlihat
semangat lagi. Iya, dari pengamatan Bu Ega dan pengalaman Bu Ega, apa sih yang bisa menunjukkan suasana kelas yang muridnya semangat, kemudian antusias, penuh keceriaan, dan tidak terlihat membosankan? Sebenarnya kalau kondisi kelas dengan murid-murid semangat, antusias, dan ceria itu terlihat dari proses pembelajaran yang menyenangkan. Tidak terlihat ada kebosanan, kemudian komunikasinya aktif. Kalau kita bertanya, siswa itu berebut untuk menjawab. Gitu juga banyak siswa yang mengajukan pertanyaan, banyak pula yang menanggapi. Ya pokoknya kelas itu jadi rame lah, dalam artian interaksinya bagus seperti itu. Oke, jadi semangat, antusias, dan ceria jika kondisi pembelajarannya itu interaktif, atraktif begitu. Ada komunikasi antara guru dan siswa, siswa dan siswa, begitu juga dari siswa ke guru. Nah, murid-muridnya terlihat responsif lah begitu Bu Ega ya? Iya seperti itu Bu. Nah, kalau begitu kita punya nilai level nih Bu Ega ya. Dari level 1 sampai dengan level 10. Kira-kira sesuai dengan kondisi kelas Ibu itu level mana ya? Kalau saya merasa saat ini kondisi kelas saya itu ada di level 5. Itu yang saya amati Bu. Jadi Bu Ega menginginkan siswa atau kondisi kelas Ibu Ega itu ada di posisi level berapa? Kalau menurut saya, dengan melihat kondisi murid saya ingin mereka itu kembali ada di level, setidaknya level 8 lah Bu. Oh, level 8. Iya. Nah, untuk mencapai nilai di level 8 ini, menurut Bu Ega apa sih yang ingin Ibu lakukan untuk mengubah situasi yang seperti Ibu sampaikan tadi? Ada minimal lah mereka mulai bersemangat, kemudian situasinya mulai antusias dalam belajar dan ceria kembali. Nah, itu Bu yang sedang saya pikirkan, untuk mengembalikan kondisi kelas saya seperti semula biar tidak terlihat membosankan lagi. Nah, menurut Bu Ega, muridnya gimana nih agar situasi kelasnya kembali bersemangat, antusias dan ceria? Kira-kira pembelajarannya agar lebih menarik lagi dan tidak membosankan? Di sini sebenarnya saya ingin mengubah sedikit model pembelajaran saya Bu ya, agar mungkin tidak monoton. Nah, terus saya juga pengen ngajak murid-murid saya untuk belajar di luar kelas dengan memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar. Nah, selain itu halaman sekolah di sini kan luas. Nah, terus banyak juga ada objek yang bisa dijadikan media pembelajaran. Nah, jadi dengan saya merasa dengan mengajak mereka belajar di luar kelas, saya ingin menunjukkan bahwa banyak loh hal yang seru yang bisa mereka dapatkan di luar kelas. Nah, mereka itu bisa bermain, tapi juga mereka itu sambil belajar, seperti itu Bu. Oke, luar biasa Bu Ega ya. Ibu akan mengajak murid-murid itu belajar di luar kelas dan memanfaatkan halaman ya yang kita punya ini begitu luas ya Bu Ega ya, sebagai sumber belajar. Di sana Ibu akan mengajak mereka belajar sambil bermain. Iya kan Bu Ega? Iya Bu, saya mengajak siswa saya belajar di luar kelas, mengajak mereka ke halaman sekolah, di lingkungan sekitar. Nah, karena saya melihat materi yang akan saya ajarkan berikutnya itu cocok untuk diajarkan di luar kelas. Oke, materi topik apa yang kira-kira akan Ibu ajarkan di luar kelas? Kebetulan topiknya nanti itu terkait dengan pengolahan limbah plastik Bu. Oke, jadi pengolahan limbah plastik ini memang cocok ya Ibu terapkan di pembelajaran di luar kelas? Sepertinya cocok Bu, karena melihat dari lingkungan sekolah kita itu sepertinya materi yang akan saya ajarkan itu terkait limbah plastik tepat kalau pembelajarannya menggunakan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar. Nah, karena banyak sekali tentang pengolahan limbah plastik Bu ya, banyak sekali ada di sekitar halaman sekolah. Jadi sambil belajar mereka juga bisa sambil bermain, seperti itu Bu. Oke, bagus sekali, luar biasa Bu. Jadi apa yang dapat Ibu lakukan nih dalam waktu dekat ini?
Sepertinya di minggu depan nih kayaknya ya. Iya, rencananya pengolahan limbah ini akan dipelajari minggu depan, Bu. Karena mudah-mudahan ya bisa saya lakukan, dan saya akan mempersiapkan rancangan dan skenario pembelajarannya. Oke, kira-kira siapa yang akan membantu Bu Ega dalam melaksanakan komitmen ini? Di sini saya memerlukan bantuan rekan sejawat, itu teman-teman guru. Selain itu juga perlu dukungan dari kepala sekolah. Nah, karena ini terkait pengolahan limbah, mungkin dari sarana juga diperlukan, Bu. Oke, kapan kira-kira itu akan terlaksana? Mudah-mudahan dalam minggu ini bisa saya laksanakan. Baik Bu Ega, kita sudah di akhir sesi nih. Apa yang Bu Ega peroleh nih dari percakapan kita tadi? Jadi dari percakapan ini saya tahu apa yang harus saya lakukan untuk mengembalikan semangat, antusias, dan keceriaan dari murid-murid saya. Saya harus memberikan metode pembelajaran yang berbeda, kemudian mengajak mereka belajar di luar kelas dengan memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai sumber belajarnya, seperti itu. Wah, luar biasa kalau begitu. Kita ketemu minggu depan ya, setelah Bu Ega nanti mengajar dengan metode pembelajaran yang Ibu sampaikan tadi, memanfaatkan lingkungan sebagai tempat belajar mereka ya. Saya udah gak sabar nih mendengar keseruan siswa-siswa nanti belajar di luar kelas. Iya, baik. Terima kasih Bu Ira sudah meluangkan waktu untuk mengobrol bersama saya. Kita ketemu minggu depan lagi. Baik Bu Ega, semoga apa yang saya sampaikan bisa membantu. Iya, terima kasih Bu Ira. Tahap yang ketiga yaitu tahap pasca percakapan. Sekarang ada yang ingin saya tanyakan nih Bu Ira. Apa yang sudah Bu Ira lakukan saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Oke, dari ketiga kompetensi yang disampaikan di praktisi tadi Bu, yang pertama adalah mendengarkan aktif, kemudian pertanyaan berbobot dan memberdayakan coachee. Ternyata saya sudah bisa menggabungkan dari ketiga hal itu, begitu ya. Jadi coaching melalui alur Tirta itu sudah bisa berjalan dengan baik dan lancar. Baik Bu Ira, itu yang sudah Bu Ira lakukan tadi di coaching. Kemudian izinkan saya menyampaikan hasil catatan observasi yang sudah saya amati tadi, bahwa di sini sudah nampak alur Tirtanya ya. Yang pertama yaitu dari tujuan, ini nampak dari dialog Bu Ira sebagai coach di sini menanyakan kepada coachee, yaitu pada dialog Bu Ega ini mendapatkan apa dari percakapan ini, seperti itu. Kemudian untuk tahap identifikasi, ini juga tampak dari coaching itu menanyakan kepada coachee tentang identifikasi kelas yang antusias, dan coachee sudah mampu menyampaikan hasil identifikasi kelas yang antusias, yang dianggap antusias oleh coachee, seperti itu. Kemudian tahap rencana aksi, pada tahap ini coach juga sudah menanyakan kepada coachee, itu tampak pada dialog. Jadi apa yang dapat Ibu lakukan dalam waktu dekat ini, dan siapa yang membantu komitmen ini bisa terlaksana, seperti itu. Dan terakhir untuk tahap tanggung jawab, coach juga sudah menanyakan kepada coachee tentang apa yang diperoleh dalam percakapan ini, dan coachee sudah menegaskan kembali bahwa kegiatan apa yang akan dilakukan untuk menumbuhkan antusias siswa dalam belajar. Ya, terima kasih, itu hasil observasi saya. Yang terakhir nih Bu Ira, kompetensi apa lagi yang ingin Bu Ira lakukan, yang ingin Bu Ira kembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan Bu Ira lakukan tadi? Baik, terima kasih Bu Rediti. Nampaknya masih ya yang perlu dikembangkan itu adalah memberdayakan coachee agar saya bisa menggali potensi aset-aset yang dimiliki oleh coachee tersebut, sehingga dia atau mereka bisa mengetahui lah solusi permasalahannya secara individu, secara dirinya sendirilah yang menemukan permasalahan itu, solusinya. Baik Bu Ira, luar biasa sekali coaching yang sudah Bu Ira lakukan. Teruslah berlatih agar semakin ahli dalam melakukan coaching. Baik, terima kasih Bu Ega. Ada beberapa hal yang mungkin saya sampaikan gitu ya di pertemuan kita, di mana saya sebagai observer
nantinya pada saat pelaksanaan coaching gitu ya. Ada 3 tahapan penilaian yang harus saya lakukan sebagai observer. Yang pertama adalah prasupervisi, ada 4 komponen di situ, yaitu mendiskusikan rubrik penilaian kecakapan coaching yang kita lakukan sekarang, kemudian menanyakan kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan, begitu. Yang ketiga, menanyakan bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi, dan yang terakhir adalah menanyakan indikator ketercapaian ya. Kemudian diobservasi yang pastinya saya harus mencatat, begitu ya, mencatat yang terlihat dan terdengar pada saat CGP melakukan coaching. Dan yang terakhir pasca percakapan ada 3 poin, yaitu menanyakan apa yang sudah dilakukan, kemudian menyampaikan catatan hasil observasi berbasis data, dan yang terakhir menanyakan kompetensi apa yang ingin dikembangkan. Nah, kita mulai dari yang pertama nih, prasupervisi, sebelum kita nantinya Ibu Ega melakukan coaching kepada rekan temannya CGP juga. Yang pertama yang sudah kita sampaikan ya, mendiskusikan rubrik penilaian. Yang kedua, menanyakan kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan nih dari ketiga poin itu. Oke, dari ketiga poin kompetensi inti coaching, di sini saya ingin mengembangkan kompetensi memberdayakan coaching. Oke, baik, terima kasih. Berarti Ibu ingin mengembangkan memberdayakan coaching, ya. Menanyakan bagaimana kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi dalam pelaksanaan coaching nanti. Ya, karena di sini saya ingin mengembangkan tentang memberdayakan coaching, jadi saya ingin di sini lebih spesifiknya di memberdayakan coaching itu, Bu. Bagaimana saya memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot seperti itu. Oke, pertanyaan berbobot ya. Dan yang terakhir, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu seperti apa, Bu Ega? Saya di sini ingin indikator ketercapaiannya itu saya bisa memperdayakan coach, jadi coach itu bisa mencari solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Oke, baik. Selamat melakukan coaching, Ibu ya. Terima kasih. Iya, terima kasih kembali Bu Ira. Selamat pagi Bu Rediti. Terima kasih ya sudah meluangkan waktunya. Hari ini kita ngobrol sebentar ya Bu. Iya, selamat siang Bu Ega. Oke, ini Bu, apakah Ibu memiliki sebuah masalah yang ingin Ibu bicarakan hari ini? Ya Bu, saya ingin menyampaikan permasalahan yang saya hadapi belakangan ini. Saya merasa tidak nyaman saat berada di dalam kelas. Mungkin ini disebabkan karena siswa juga dalam kondisi tidak nyaman untuk belajar ya Bu. Oke, baik. Coba saya simpulkan. Artinya Ibu di sini ingin menciptakan suasana yang nyaman dalam proses pembelajaran, seperti itu Bu ya? Iya Bu. Nah, karena waktu kita singkat, nah kira-kira apa sih yang ingin Ibu dapatkan dari akhir nanti di percakapan kita ini? Begini Bu Ega, saya ingin membuat anak-anak atau murid saya itu nyaman saat pelajaran saya, sehingga saya pun akan merasa nyaman saat di kelas. Oke, baiklah Bu. Berarti di sini Ibu ingin membuat anak-anak nyaman ya Bu. Menurut Ibu itu bagaimana anak-anak yang dikatakan nyaman saat belajar? Menurut saya, anak-anak itu nyaman ketika mereka dapat belajar sesuai dengan gaya belajar mereka Bu. Oke, baik. Artinya menurut Ibu mereka itu nyaman ketika mereka dapat belajar sesuai dengan gaya belajar mereka, seperti itu Bu ya. Nah, menurut Ibu apa sih yang menyebabkan kondisi saat ini itu terjadi? Saya merasa kondisi saat ini terjadi karena saya belum menyiapkan pembelajaran dengan baik Bu. Kalau ada situasi seperti itu sekarang, belum menyiapkan pembelajaran dengan baik, kira-kira apa yang dapat Ibu lakukan untuk mengatasi situasi tersebut, Bu? Saya akan mempersiapkan pembelajaran dengan lebih baik, mulai dari mempersiapkan beberapa sumber belajar seperti video, buku bacaan, dan lain-lain. Selain itu, saya akan mencoba memvariasikan cara mengajar saya di kelas. Begitu mungkin Bu. Oke, baik. Artinya di sini Ibu memiliki 2 pilihan Bu ya. Yang pertama, Ibu menyiapkan sumber belajar yang berbeda, kemudian yang kedua, Ibu memvariasikan cara mengajar, seperti itu. Iya, betul Bu. Oke, bagus sekali Ibu. Kapan ini ya ada jadwal paling dekat?
untuk mempraktekkan yang Ibu sebutkan tadi? Minggu depan Bu, saya ada jadwal di kelas tersebut Bu. Oke, nah dari 2 tadi kira-kira yang mana ingin Ibu lakukan terlebih dahulu? Mungkin saya akan menyiapkan beberapa sumber belajar dulu Bu. Oke, kira-kira di sini Ibu memerlukan bantuan orang lain? Iya pasti Bu, saya perlu berdiskusi dengan teman sejawat, dengan anggota MDMP Bu. Itu lebih mendalami nanti apa yang saya sampaikan di dalam pembelajaran saya. Oke, baik sekali itu Ibu Rediti. Tapi sayang sekali ya, waktu kita sudah mau habis. Nah, di titik ini apa yang Ibu dapatkan dari obrolan kita tadi? Saya jadi mengetahui ya apa yang harus saya lakukan. Begitu Bu, untuk membuat anak-anak menjadi lebih nyaman saat saya mengajar di kelas. Oke, baiklah. Kalau begitu, terima kasih banyak ya Bu. Nanti saya ingin mendengarkan kembali cerita dari Ibu setelah Ibu mencoba melakukan yang Ibu sampaikan tadi di kelas. Baik Bu, terima kasih ya Bu. Terima kasih kembali. Waduh, luar biasa sekali tadi Bu Ega dan Bu Rediti ya sebagai coachingnya. Nah ini sekarang kita saya menyampaikan sesuatu pasca percakapan tadi. Nah, menanyakan apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching nih kira-kira. Apa yang menjadi indikator pencapaian pengembangan yang diinginkan. Seperti yang disampaikan sebelumnya, bagaimana kira-kira? Di sini saya merasa sudah mulai bisa untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, kemudian bisa memberdayakan coaching itu sendiri. Jadi sampai seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Rediti sudah bisa dia mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi di kelas. Oke, luar biasa sekali. Kemudian selanjutnya beberapa poin yang saya catat ini Bu Ega ya. Yang pastinya komponen dari coaching itu sudah tampak Ibu Ega dari mendengarkan aktif, kemudian Ibu juga sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan alur Tirta, dan yang terakhir mampu memberdayakan coachee dengan baik begitu ya. Kalau dilihat dari alur Tirta tadi, dari tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab pun juga sudah tampak Ibu. Terlihat di tujuan itu Ibu sudah menanyakan pertanyaan yang berbobot ya. Apakah ada masalah yang ingin Ibu bicarakan hari ini? Itu juga sudah disampaikan tadi sama Bu Rediti. Kemudian pada identifikasi juga sudah menurut Ibu gitu ya, bagaimana anak-anak dapat dikatakan nyaman pada belajar, saat belajar. Rencana aksi juga sudah nampak. Nah, kalau ada situasi seperti itu sekarang, apa kira-kira yang dapat Ibu lakukan untuk mengatasi situasi tersebut? Dan yang terakhir, tanggung jawabnya Ibu juga sudah menanyakan kapan ini jadwal yang paling dekat akan dilaksanakan. Demikian untuk catatan saya. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan kira-kira? Di sini saya masih lebih ingin mengembangkan lagi kompetensi tentang mengajukan pertanyaan berbobot dan memberdayakan coachee. Oke, nampaknya Ibu sudah melakukan hal itu tadi ya, luar biasa sekali. Terima kasih Ibu Ega, demikianlah tadi percakapan coachee. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat ke depan. Terima kasih. Terima kasih Bu Ira. Baik, selamat pagi Bu Rediti. Di sini saya berperan sebagai observer, mengamati nanti kegiatan mengamati coaching yang akan Ibu lakukan. Sebelum Ibu melakukan coaching, di sini saya ingin menyampaikan rubrik, ya, rubrik dari rubrik penilaiannya seperti itu. Jadi di sini pada kegiatan nanti itu akan saya akan melihat mengenai kompetensi yang ingin Ibu munculkan itu seperti yang mendengarkan aktif, kemudian pertanyaan berbobot dan memberdayakan coachee seperti itu. Nah, kemudian di sini saya ingin tahu kompetensi coaching yang mana yang Ibu ingin kembangkan. Baik, terima kasih Bu Ega. Di sini saya ingin mengembangkan kompetensi coaching yaitu pertanyaan berbobot dan juga memberdayakan coaching. Oke. Artinya di sini Bu Rediti ingin mengembangkan yang pertanyaan berbobot dan memberdayakan coachee ya Bu ya. Nah, kemudian dari tadi kompetensi yang Ibu sebutkan tadi dua itu, mana yang akan
ibu inginkan yang lebih spesifik, yang ingin diobservasi lebih spesifik? Dari yang ingin saya kembangkan itu, saya ingin lebih diobservasi itu dimana bagian memberdayakan coaching. Memberdayakan coachingnya. Baik. Kemudian untuk indikator ketercapaiannya bagaimana Bu ya? Indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin dilakukan. Ya, jadi indikator ketercapaian saya melakukan coaching itu yaitu dimana saya melakukan coaching bisa memenuhi dari kompetensi inti itu ya Bu, dari yang mendengarkan secara aktif, pertanyaan berbobot, dan juga memberdayakan coaching, dimana saya bisa melakukannya itu dengan menggunakan alur cerita secara lengkap itu. Oke, baik, bagus sekali Ibu Rediti. Nanti pada kegiatan observasi di sana saya akan mencatat apa yang terlihat dan apa yang terdengar saat Bu Rediti dan rekan Ibu nanti Bu Ira melakukan coaching. Nah, di sini nanti bebas dari penilaian dan asumsi Bu ya. Fokus saya itu nanti pada area yang ingin Ibu kembangkan. Yang seperti Ibu sampaikan tadi, Ibu lebih ingin mengembangkan mengenai pemberdayaan coaching seperti itu. Nah, karena untuk pra-supervisinya sudah, oke, mungkin bisa langsung dipraktekkan untuk coachingnya, Ibu ya. Silakan. Selamat pagi Bu Rediti. Hari ini Ibu ingin minta waktumu sebentar, mungkin agak sedikit lama, bisa nggak? Bisa Bu, kira-kira tentang apa ya Bu? Akhir-akhir ini Ibu perhatikan kamu suka bekerja sendiri di kelas. Kira-kira apa yang terjadi, Nak? Iya Bu, saya lagi malas saja dengan teman-teman Bu. Saya kurang cocok saja dengan kelompok saya kalau saya bekerja kelompok Bu. Nanti saya kerja sendiri deh Bu. Oh begitu. Kira-kira ada lagi masalah yang lain yang kamu alami selain Nah, itu? kalau berkelompok mereka suka bercanda Bu, tidak mau mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bu Guru. Jadi apa yang bisa Ibu bantu dan apa yang kamu harapkan dari diskusi kita ini? Saya ingin mendapatkan solusi Bu, bagaimana biar teman waktu kerja kelompok itu bisa aktif, kemudian serius, nggak bercanda, dan tidak saya saja yang bekerja sendiri. Coba deh kamu ceritakan lebih detail waktu kamu berkelompok itu, Nak. Gini Bu, waktu itu kan tugas kelompok, kemudian kebetulan saya disuruh jadi ketua kelompoknya Bu. Nah, teman-teman tidak mau memberikan ide supaya tugas cepat selesai, kemudian akhirnya biar cepat saya ngumpul ke guru gitu, saya kerja sendiri Bu. Oh, jadi kamu ingin pekerjaan kamu cepat selesai, jadi kamu kerjakan sendiri, begitu ya Ira? Iya Bu, saya orangnya ingin cepat selesai Bu, jadi saya kurang nyaman bekerja dengan teman. Apa yang membuatmu merasa tidak nyaman tentang hal itu? Saya kalau bekerja kelompok itu dengan teman itu saya harus bagi tugas. Belum lagi ada teman yang bilang nggak bisa Bu, pasti dia nggak bilang nggak bisa, acuh tak acuh. Ada juga yang suka bercanda Bu, jadinya mending saya kerjakan sendiri apa yang ibu guru berikan begitu, biar cepat selesai lah Bu. Gurunya kadang suka juga tidak memantau, itu yang membuat saya kurang suka Bu kalau kerja kelompok. Apakah kamu sudah pernah nih meminta bantuan guru untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Belum Bu. Apakah kamu pernah mencoba untuk membagi tugas? Misal nih temenmu yang pintar menulis diberi tugas menulis, lalu yang lain misalkan mencari jawaban di buku. Apakah itu sudah pernah dilakukan? Kadang-kadang sih Bu. Apa yang menjadi kendalamu pada waktu pembagian tugas kelompok itu? Begini Bu, teman-teman tuh suka saling tunjuk Bu. Jadi ada yang nggak mau nulis, ada yang nggak suka baca, ada yang alasan saja Bu. Pokoknya banyak alasannya teman-teman itu Bu. Tetapi kamu tahu karena apa yang menjadi kelebihanmu? Biasanya kamu dapat nilai berapa?
Aduh Bu, saya orangnya tanggung jawab Bu, kemudian ingin pekerjaan cepat selesai. Kalau tugas kelompok yang lama-lama saya nggak suka Bu. Kemudian kalau tidak tahu kan bisa dicari di buku Bu. Kemudian jadi nilai saya bagus Bu. Iya, baik. Nah, kamu tahu nggak kalau masing-masing orang itu punya kelebihan dan kekurangan? Saya tahu Bu. Kira-kira apa solusi dari permasalahanmu ini, Nak? Mungkin itu tadi Bu, mencoba untuk berbagi peran. Baik, kalau boleh Ibu simpulkan nih dari yang kamu sampaikan tadi, bahwa kamu itu anaknya bertanggung jawab, begitu ya Ira? Iya. Kemudian suka menyelesaikan pekerjaan dengan cepat, tetapi karena teman-temanmu sulit untuk diajak berkelompok, karena berbagai alasan itu, sehingga kamu ingin mengerjakannya sendiri, begitu ya? Iya betul Ibu. Jika nanti pada saat pembelajaran, kamu harus berkelompok dengan mereka lagi, apa yang akan kamu lakukan? Saya akan mencoba Bu, suruh teman-teman saya berbagi tugas Bu. Bisa nggak dijelaskan lebih rinci lagi Ira, tentang apa yang akan kamu lakukan? Baik Bu, pertama saya coba lihat kemampuan dulu teman saya. Siapa yang pandai nulis, kemudian siapa yang suka berbicara, mungkin dia yang nantinya presentasi dan yang bisa mencari jawaban di internet atau buku. Lalu saya akan mencoba bagi tugas itu melalui pembagian tugas itu Bu. Iya. Jika pada saat berkelompok nih, kamu menemui kendala yang sama, apa yang akan kamu lakukan? Saya mencoba meminta bantuan kepada guru pastinya Bu. Kemudian untuk monitor guru untuk memonitor ya teman-teman saya yang memang aktif dalam bekerja kelompok. Kemudian pokoknya bagaimana agar kerja kelompok itu bisa efisien Bu. Nah, di sini jadi kamu sudah tahu ya langkah-langkah yang harus kamu lakukan. Kira-kira ada rencana lain nggak supaya meskipun berkelompok nilaimu tetap lebih baik? Oke Bu, setelah selesai mengerjakan mungkin akan saya coba review lagi Bu pekerjaan kelompok. Kalau ada yang kurang bisa saya tambahkan lagi. Wah, rencana yang luar biasa ini Ira. Di samping mementingkan hasil ya, jadi penting juga untuk belajar berkolaborasi dengan teman, karena setiap orang pasti punya potensinya masing-masing. Iya Bu. Mungkin Ira bisa menceritakan kembali apa yang akan Ira lakukan supaya masalah ini bisa teratasi. Saya akan coba berbagi tugas Bu di kelompok dengan melihat potensi teman-teman saya. Kemudian pada saat diskusi saya meminta guru untuk mengawasi siswa yang bekerja sehingga benar-benar serius mengerjakan. Terakhir sebelum dikumpulkan saya coba untuk lihat kembali jawaban kelompok saya Bu. Baik, apa komitmenmu agar rencana ini bisa terlaksana dengan baik? Benar kata Ibu, semua orang itu punya potensi masing-masing. Saya akan coba lakukan langkah-langkah tadi terlebih dahulu Bu. Iya. Siapa kira-kira yang akan membantu menjalankan komitmen ini, Ira? Tentunya peran guru di kelas Bu sangat penting supaya lebih memantau siswa pada saat bekerja berkelompok. Demikian itu. Wah, luar biasa sekali ya diskusi kita hari ini. Kamu berhasil menemukan solusi dari masalahmu ini. Selamat mencoba ya Nak, tetap semangat. Siap Bu, terima kasih banyak. Iya, sama-sama Ira. Baik, bagus sekali dari Bu Rediti dan Bu Ira berperan sebagai siswa pada kegiatan coaching kali ini. Nah, pada kegiatan pada alur kegiatan tadi itu sudah nampak, alur Tirta sudah sangat nampak jelas, di mana tujuan itu terlihat dari dialog-dialognya. Nah, kemudian identifikasi itu sudah berhasil juga. Kenapa saya bisa katakan berhasil? Karena di sini Bu Rediti berhasil menggali dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Nah, kemudian dari rencana aksi, Bu Rediti juga sudah berhasil membuat siswa itu merencanakan tindakan apa yang akan dia lakukan untuk memperbaiki keadaan seperti itu. Kemudian yang terakhir mengenai tanggung jawab juga sudah muncul seperti itu. Jadi
pada coaching ini sudah nampak alur kita dengan sangat baik. Baik, Bu Rediti, berikutnya setelah tadi Ibu sudah melakukan coaching bersama rekan. Nah, di sini saya ingin menanyakan apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan. Iya, terima kasih Bu Ega. Jadi saat saya melakukan coaching, saya sudah melakukannya dengan langkah-langkah alur kita tadi secara lengkap. Kemudian saya juga menerapkan coaching itu dengan berdasar pada kompetensi inti coaching, yaitu mendengar secara aktif, pertanyaan berbobot, dan juga memberdayakan coaching. Oke, baik. Catatan hasil observasi sudah saya sampaikan barusan. Nah, kemudian yang berikutnya, selain yang Ibu sampaikan tadi, kompetensi apa lagi kira-kira yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan itu, Bu? Iya, Ibu Ega, di sini saya ingin mengembangkan lagi, ingin melatih diri lebih banyak lagi untuk bisa nanti saat coaching itu saya lebih banyak menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Jadi dengan seperti itu, coach itu akan lebih mengembangkan potensi dirinya dia untuk menemukan sendiri masalah yang dia hadapi. Begitu, Ibu Ega. Oke, baik, bagus sekali Bu Rediti. Untuk kegiatan coaching hari ini sudah berjalan sangat baik. Dan Ibu juga sudah menyampaikan apa yang ingin dikembangkan kembali. Mungkin saya bisa akhiri untuk kegiatan hari ini, Bu ya. Terima kasih banyak. Selamat pagi. Terima kasih.